Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Dan yang pertama sekali beribadah di tempat ini, kami sambut dengan penuh sukacita dan biarlah boleh lagi menikmati ibadah bersama pada minggu-minggu yang akan datang. Dan kiranya kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada ibadah minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Dia kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu,
karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1-3, selamat di tangan Yesus. Khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Ayat ini kita akan baca secara bergantian. Yang ganjil saya akan baca dan saudara-saudara sekalian membaca yang genap, dan ayat 30 kita akan baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2 dan 3, betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Padanya serta menjadi bersuka.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan dan doa kita, tapi yang menjadi jurang pemisah antara kita dan Allah adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin 1 minggu ini ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan melukai hati orang-orang yang terkasih yang di dekat dengan kita. Mari kita datang merendahkan diri, memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisahkan yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 tambah 3, setiamu Tuhan tiada bertara. Tuhanku tiada bertara.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum pertama sampai keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau yang lain yang berada di dalam kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1-3. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan sungkan ikut tabib. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui firman Tuhan dengan tema Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2, di jalanmu ku diiring. Mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memerintah dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau sampai di tengah-tengah persekutuan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 22. Saudara-saudara, saya akan membacakannya untuk kamu sekalian, dan kita ikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh
bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Kurang semangat, padahal saya lihat anak muda semua di sini. Yang laki-laki dulu saya sapa. Shalom. Wah, itu baru semangat, itu baru generasi muda. Yang perempuan jangan mau kalah. Yang perempuan, shalom. Aku rasa lebih banyak nanti perempuan masuk surga nih ya, daripada yang laki-laki. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah Tuhan memulihkan umatnya. Kalau dikatakan memulihkan, berarti terjadi perubahan, terjadi transformasi. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Dari yang kurang menjadi sempurna. Ada proses di sana. Pertanyaan etisnya adalah, bisakah manusia memulihkan dirinya sendiri? Banyak di antara kita tahu itu salah. Tapi sekalipun kita tahu itu salah, terkadang dan sering bahkan acap kali kita tidak bisa menghentikan untuk berbuat salah. Itu membuktikan tidak mungkin manusia memulihkan dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya sendiri. Mungkin ada di sini yang tahu bahwa main-main itu akan merusak pendidikannya. Mungkin kita akan tahu main judi online itu akan merusak pendidikan kita. Kita tahu itu salah, tapi kita tidak berkuasa menghentikannya. Lalap main skater. Kita tahu waktu sekolah marhalet itu bisa jelek, bisa juga tidak. Ya kalau dia marhalet di dalam Tuhan, mungkin reaksi positifnya luar biasa. Tapi kalau marhalet dalam gelap-gelap, bukan kamu kasih prestasi sama orang tuamu, kasih surat undangan, kawin lari. Kita tahu, pacaran itu bisa merusak. Tapi kenapa kita tidak bisa menghentikannya? Waktu kita nggak pacaran, nilai kita bagus. Begitu sudah marhalet. Kayak mana lah lagi dia mau belajar, terus datang nanti chat pacarnya. Kita putus saja katanya, oh udah stres. Mana lagi diingatnya, mana diingat lagi mamaknya, udah langsung tersidu-sidu. Tak rela aku nih, nak. Mana lagi diingatnya. Mungkin kita punya penyakit klepto di sini. Niatnya nggak mau mencuri, tapi punya kebiasaan ringan tangan mau mencuri. Kita tahu itu salah, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikannya. Tapi tetap saja pantang silap leong. Ada di antara kita tahu, menggosip itu dosa. Dampaknya bahaya, merusak hubungan. Bahkan kita sudah berkali-kali berkata, mulai hari ini aku takkan menggosip. Mulai hari ini aku takkan menggosip. Begitu keluar dari pintu gereja ini, sok cantik kali kutek itu tadi itulah. Padahal pinjamannya itu apanya itu.
bisa. Kita butuh Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kau pikirkan baik? Apa yang kau inginkan baik? Impossible itu terjadi kalau dari kekuatanmu sendiri. Tapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan oleh Tuhan, kau berkuasa atas nafsumu. Kau berkuasa atas tubuhmu. Kau berkuasa atas kehendakmu. Tanpa Tuhan, kamu adalah budak hawa nafsumu. Kamu adalah tawanan daripada seleramu. Tanpa Tuhan, kamu tidak akan bisa menguasai mulut dan lidahmu. Justru mulut dan lidahmu yang menguasaimu. Akhirnya tercaplah kau si Parbada muncung. Pada konteks kehidupan Nuh, sejatinya Allah itu adalah Allah pemulih, Allah pemberkat. Tidak ada yang jahat keluar dari Allah. Tetapi oleh dosalah yang membuat kita berjarak dengan Allah. Jika dosa tidak ada, maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jika dosa tidak ada, maka kita adalah imago Dei, Selem Yahweh, gambar dan rupa Allah. Imitatio Christi. Jika kita menyimak kitab Kejadian pasal 1 sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan relasi Allah dan manusia. Lalu Allah berjalan-jalan ke taman itu dan Allah bermanggil, Adam, Adam. Begitu dekat, begitu mesra. Seperti bapa dan anak, begitulah kita dengan Allah tanpa dosa. Tetapi karena dosa, doa kita tak berkuasa. Jangankan menggedor pintu sorga, sampai ke asbes ini pun kuasanya nggak nyampe. Kenapa? Karena kita munafik. Kita berdoa nih, Tuhan tolong Tuhan begini-begini. Tapi dalam hatimu, si kurang ajar itulah, aku jijik nih itulah. Tak kenapa tadi gereja itu. Tubuhmu berdoa, tapi sikap batinmu munafik. Wajahmu tersenyum, tetapi hatimu mengutuk. Apakah doa seperti itu berkenan di hadapan Allah? Dosa yang membuat itu. Dosalah yang membuat Allah mendatangkan air bah. Betapa terlukanya Allah. Ia telah berlelah-lelah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu ciptaan ini berbuat semena-mena. Pada waktu itu tidak ada lagi orang yang takut sama Tuhan. Mulai dari anak kecil sampai orang tua yang beruban rambutnya, mulai sampai kumisnya, sampai janggutnya, semua uban, buat dosa. Mulai dari orang terpelajar sampai orang yang tidak mengenal pendidikan, buat dosa. Mulai dari pemerintah, penguasa politik, pemimpin agama, sampai rakyat jelata, semua buat dosa pada waktu itu. Mulai dari homoseksual, mulai dari lesbi, seks bebas, semua dilakukan manusia. Dosa itu melukai hati Tuhan.
Lalu Tuhan utus para nabinya untuk mengingatkan, sama seperti firman ini untuk mengingatkan kamu sekalian. Tapi apa respon manusia pada waktu itu? Mereka mencibir hamba-hamba Tuhan. Mereka mengejek Nuh. Mereka bilang, nawotoan sinuon. Bodoh sinu ini. Masa di atas gunung buat batra? Memang begitu di dunia ini Bapak Ibu. Kalau kamu benar, kamu pasti bawa tantangan. Banyak tantangannya. Makanya sedikit orang benar. Tahu kenapa? Karena pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah mengingatkan kesalahan orang. Itulah kerjaan pendeta, hamba Tuhan. Pekerjaan yang paling enak tahu apa? Angkat-angkat telur. Begitu. Andai kata saja kerjaan kami ini adalah angkat-angkat telur, kan cantik kali kau ya, baik kali lah kau ya. Kan cair. Tapi kalau sumpah udah kita pincang, kita ingatkan, hei, bertobat kau karena dosamu. Oh, panas itu telinganya. Panas itu hatinya. Terus dibilangnya, sok kali pendeta itu. Begitulah Nuh, dicibir. Makanya tadi lagu tadi, ikut Tuhan pikul salib. Yesus pun dicibir. Makanya kata Yesus, siapa yang mau ikut aku, pikulah salib. Jadi jangan salah, beragama Kristen itu mudah. Tinggal mendaftar ke gereja, bayar administrasi, lu beragama Kristen. Mudah beragama Kristen. Gampang kali. Tapi menjadi Kristen itu sulit. Coba kita cek. Kita semua sepakat di tempat ini bahwa kita semua di sini adalah beragama Kristen. Kita pasti sepakat. Tapi pertanyaannya, apakah mulutmu dan lidahmu itu sudah Kristen? Pertanyaannya, apakah matamu itu sudah Kristen? Pertanyaannya, apakah kaki dan tanganmu itu sudah Kristen? Pertanyaannya, apakah hatimu itu sudah Kristen? Saya punya satu anekdot saudara-saudara untuk menggambarkan itu. Makanya mungkin kalau saya perkirakan ada 1000 orang di sini yang beribadah, berarti ada 1000 orang di sini beragama Kristen. Tapi saya kurang tahu berapa yang menjadi Kristen di ruangan ini. Saya pernah dengar ada itu keluarga Kristen berantem. Mamanya kurasa udah terbiasa cakap kotor. Asal salah sedikit, nggak tahu dia menganju, langsung cakap kotor. Kebetulan anaknya ini cuci piring. Alah, mungkin anaknya ini pun pikirannya tak kayak mana-mana, nggak bagus cuci piring. Pecahlah gelas 2 dan piring pecah 3. Langsunglah mengamuk mamanya ini. Satabi dibilang mamanya, hei, dasar kau bodat. Anaknya ini pun udah biasa juga cakap kotor. Dibilanglah sama mamanya membalas itu, kalau aku bodat berarti mama induknya Nina. Anekdotnya seperti ini. Dahulu kala pernah ada singa besar di satu kampung. Sangkut duri tenggorokannya. Tidak ada yang berani. Lalu datanglah orang Kristen lewat. Dia memang orang takut sama Tuhan. Roh Kudus bicara di telinganya. Setiap orang yang takut akan Tuhan, dari wajahnya memancar roh Allah. Kalau udah roh Allah memancar dari tubuhmu, singa mana yang mau makanmu? Buaya mana yang mau makanmu? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memberikan mandat kepada orang percaya. Taklukkanlah
Ke bawah kakimu kuserahkan burung-burung di udara. Hewan-hewan merayap, ikan-ikan yang berenang, burung-burung dan tumbuhan kutaklukkan di bawah kakimu dan kuasailah. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, takkan kau sembah pohon, takkan kau sembah sungai-sungai besar, takkan kau sembah batu-batu besar. Justru alam yang tunduk kepadamu, karena alam melihat ada roh Allah di dalam dirimu. Tapi ketika roh Tuhan tidak ada kepada kita, habis kita diototoi dukun. Udah sesak kali kita mau pipis, gara-gara ada pohon besar. Satabi opung, kita bilang, marupunglah kita sama pohon. Macam ada aja lah silsilah keturunan dengan pohon itu. Begitulah. Datang orang Kristen itu. Diambilnya duri yang sangkut di tenggorokan harimau itu. Mulai sejak itu berjanjilah harimau itu. Mulai hari ini, saya tidak akan memangsa orang Kristen. Berlalu minggu, berlalu bulan, berlalu tahun. Lewatlah orang Kristen dari sarang itu. Tiba-tiba diterkam si singa ini. Gegerlah kampung itu. Dibilanglah, si singa ini adalah penipu dan pengingkar janji. Dia harus kita bunuh. Dibuatlah sidang kampung. Baru ditanyalah sama si singa ini. Singa, babiat, kau udah berjanji nggak kau makan orang Kristen. Tapi kali ini kenapa kau makan si anu? Bukankah dia seorang Kristen? Saudara tahu apa jawaban singa ini? Dia bilang, kuciumnya dulu dari atas kepalanya sampai ujung kakinya. Semua kucium gak Kristen. Itu kenapa ku tinggalkan bibirnya. Hanya bibirnya yang Kristen. Itulah gak ku makan bibirnya. Hanya bibirnya aja Kristen rupanya. Tangannya dipakai ninju orang. Tangannya dipakai nunjuk-nunjuk orang. Matami, apa kau? Butima. Kakinya dipakai nunjang-nunjang orang. Matanya dipakai untuk mencongkor-congkor orang. Mengintik-ngintik yang gak bagus. Hanya bibirnya yang Kristen. Bagaimana dengan saudara? Di mana kekristenan itu bagimu? Hanya di KTP-mu kah? Atau di dalam detak jantungmu dan denyut nadimu? Kristen artinya pengikut Kristus. Apanya yang kamu ikuti? Hukum kasih. Kesimpulan dari semua ajaran Kristus. Kesimpulan dari 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu. Yang kedua, kasihilah dirimu sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa Allah memulihkan Nuh? Jawabannya sederhana. Di ayat 20 dikatakan, ketika air bah surut, keluarlah Nuh dari Batra. Apa yang dilakukan Nuh pertama setelah keluar dari Batra? Apakah Nuh langsung selfie-selfie begini? Bukan. Apa yang dilakukan Nuh? Apakah dia langsung makan kemek-kemek, buat selebrasi pesta perayaan? Bukan. Apa yang dilakukan Nuh ketika ia keluar dari Batra? Alkitab mengatakan, didirikannya mezbah. Dicarinya hewan yang halal. Dibakarnya sebagai korban persembahan kepada Allah. Ketika asap persembahan itu sampai ke hadapan Allah, berubahlah dari murka menjadi berkat.
Kenapa Allah tidak memulihkan kita? Karena kamu tidak mau merendahkan dirimu. Begitu kamu punya uang, apakah kamu pernah mengingat memberikan ucapan syukur kepada Allah? Ketika kamu dapat mara bahaya, apa yang kamu lakukan? Apakah mencak-mencak, mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan? Sebagian orang saya lihat, ketika dia dapat bencana, ketika dia dapat mara bahaya, mulai dari di PHK, mulai dari putus percintaan, ada yang sampai minum rondap bunuh diri, ada yang sampai dari dia tidak alkoholik jadi partenggen utusan, mabuk terus. Ada ku tengok ini jadi tukang shopping, makan terus, ujungnya gendutlah kayak horbo, gak tahu lagi membedakan mana pinggang, mana badan, mandos-dos, mok-mok. Tapi Nuh tidak demikian. Ketika Nuh di tengah-tengah badai air bah, dan ketika air bah surut, yang pertama sekali dilakukan Nuh adalah memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Hidup yang bersyukur, dan itulah yang menyentuh hati Tuhan. Itu kelebihan Nuh yang tidak kita miliki. Karena itulah kita sulit memulihkan, menikmati pemulihan Tuhan. Kita lebih sering melakoni hidup yang bersungut-sungut ketimbang hidup yang bersyukur. Kita lebih sering melakoni hidup yang hedonistik, konsumerianis, ketimbang hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika lu punya uang, apa yang pertama dalam pikiranmu? Apakah pernah engkau menomor satukan Tuhan? Atau terus kau carinya mana baju yang paling trendy? Mana handphone yang paling trendy? Mana? Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu jauh lebih cerdas daripadamu. Sementara kamu yang mengenal Tuhan, kamu yang sebagai anak-anak Tuhan, on. Saudara ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego? Anak-anak Tuhan yang takut sama Tuhan itu yang dibuang ke Babel. Karena mereka takut sama Tuhan, maka kecerdasan mereka melebihi dari orang-orang Babel. Orang Babel semua sampai tercengang. Dan mereka berkata, benarlah Allah orang Israel itu Allah yang perkasa. Lihatlah anak-anaknya luar biasa. Datanglah kita. Kalau ku tengok orang perempuan-perempuan yang non-Kristen itu tahu pakai baju, ditutupi auratnya. Datanglah perempuan-perempuan Kristen ini. Mana lah yang kurang bakal itu yang dipakai. Naik angkot pula itu. Duduk, naiklah kaosnya itu yang ketat itu toh. Kalau mulus gak apa-apa, ini kurikan juga nya. Warna hitam legam. Ditarik-tarik lah apanya itu, celananya itu. Allah. Terkadang lebih bagusnya perempuan yang gak mengenal Tuhan itu. Kenapa bisa begitu anak-anak perempuan Kristen ini? Pagi jakuro anak. Dari kampungnya datang. Sampai nanti ke Medan dia baru setahun kuliah, pulang nanti ke kampungnya. Disuruh berdoa, silakanlah dari Pangarato Martangiang, terus Martangiang, babila-bilah kon. Bapak gue yang di sorga, oh, dikuduskan nama lo, Lateu. Allah, babila-bilah kon. Ah, jangan begitu.
rendah hatilah. Ingat apa yang dibilang Yesus. Siapa yang menaikkan dirinya akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nuh tahu memberi syukur. Kita tes. Siapa di sini yang ingin berubah dari kecanduan narkoba? Saya katakan kepadamu, tanpa kamu harus dikurung, jika kamu mengizinkan Tuhan masuk kepadamu dan membiasakan dirimu untuk orang yang beribadah, secara otomatis Roh Kudus akan membantumu sehingga daya untuk ketergantungan narkoba itu akan dibersihkan dari darah-darahmu. Kristus tabib ajaib. Daya Kristus lebih hebat dari pel-pel medis manusia. Karena itu dikatakan Yesus tabib ajaib. Kalau ada di sini yang kecanduan game online, media sosial, terus soalnya handphone, baru bangun tidur bukannya dilipat tangannya mau berdoa, terus dilihatnya siapa yang nge-like aku ya, berapa yang udah mau komentar ya. Sampai kamu tidak punya waktu untuk hal-hal yang urgent bagimu, hanya untuk memikiri hal-hal yang sifatnya maya. Dan kamu sudah ketergantungan, kamu tahu itu salah, dan kamu sudah berusaha untuk keluar, tetapi tidak bisa. Hari ini firman Tuhan berkata kepadamu, Kristus bisa membantumu, asal kamu mau mengubah pola hidupmu, menjadi pola hidup yang bersyukur dan beribadah. Setiap saya membawa renungan untuk orang-orang muda, saya sering katakan ini. Dalam konteks kehidupan orang muda, pasti semua kita akan ingin memiliki jodoh, iya kan? Atau ada di sini yang ingin menjadi jomblo seumur hidupnya? Gak ada kan? Pasti yang laki-laki kepingin menjadi bapak. Yang perempuan juga begitu. Di dunia ini, saya pernah cek, saya buat penelitian pribadi saya. Perjodohan orang Kristen itu sering terjadi dalam 3 aras. Ada orang yang berjodoh gara-gara berjumpa di diskotik. Biasanya rumah tangga yang terbangun dalam konteks ini murah hancur. Kedua, perjodohan itu terjadi dalam lingkaran-lingkaran kumpulan-kumpulan adat, marga, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. Di sini peran orang tua terjadi, saling menjodohkan. Kalau dibandingkan dengan yang ketiga, ini lebih bagus. Tapi biasanya kalau kita berjodoh karena ini, intervensi orang tua kuat. Banyak orang cerai, bukan karena suami istri tidak saling mencintai, mamaknya yang menceraikan dengan bapaknya. Makanya orang tua seperti itu pasti akan dihakimi Tuhan di akhir zaman. Karena pernikahan Kristen berkata, setiap laki-laki yang telah menikah, ia akan bersatu badan dengan istrinya dan pergi meninggalkan ayah ibunya untuk menjadi satu daging dengan istrinya. Makanya nanti saudara kalau jadi bapak-bapak, kalau udah menikah anakmu, jangan lagi kau campuri, nasihati. Dan satu lagi pernikahan sering terjadi. Dan ini yang sering saya rekomendasikan. Perjodohan terjadi karena di tengah-tengah gereja ini. Kalau lu menemukan jodohmu di gereja ini, sudah pasti minimal 70% dia orang yang ingat Tuhan dan takut akan Tuhan. Tinggal cari 30% lagi. Buatlah menamin atong, berdua sama. Tapi kalau kau jumpa ya pasanganmu diskotik sana, wah,
Tuhan aja nggak diingat, apalagi kau. Waktu marhaleknya, udah makan kau sayang. Selamat ulang tahun, Beb. Cimat tong, Beb. Tiba udah kawin. Matami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pemulihan Tuhan sudah tersedia di depan mata kita. Hari ini, di sini. Pemulihan Tuhan ada dalam hatimu. Pemulihan Tuhan ada dalam pikiranmu. Persoalannya bagaimana mengambil pemulihan Tuhan itu. Mari kita contoh Yunus. Jadilah hidupmu hidup yang mengucap syukur. Hidup yang memberikan persembahan kepada Allah. Ingat kata teks ini. Mengambil hewan persembahan yang tidak haram berarti halal. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana persembahanmu di gereja ini? Persembahan haramkah atau persembahan halal? Bagaimana kehadiranmu di gereja ini? Apakah kehadiranmu di gereja ini dalam motivasi yang haram atau dalam motivasi yang halal? Tanya sendiri. Tapi jika kehadiranmu ke gereja ini dalam motivasi yang halal. Apa itu motivasi yang halal dan yang haram? Motivasi yang halal adalah kamu datang ke gereja ini karena kamu ingin bertemu dengan Tuhan dan kamu memang takut akan Tuhan, maka doamu berkuasa, saudara. Tapi kalau motivasimu datang ke gereja ini adalah motivasi yang haram, kau mau pamer handphone yang baru, kau mau tunjukkan mobilmu yang baru, kau mau tunjukkan keretaanmu dan bajumu yang lagi hit. Kau mau cari pengakuan dari manusia di gereja ini. Doamu gak akan sampai melewati asbes itu. Nanti kita mengumpulkan persembahan. Jika persembahan syukurmu adalah persembahan syukur yang haram, menang-menang judimu lah kau persembahkan ke sini. Hasil curianmu, hasil chip ada ya, hasil noko-noko orang, itulah kau persembahkan ke sini. Gak guna itu, gak memberkati, gak memberkati. Ya kalau akap pangula huria dihitung dotongi, dihitung memang. Uang masuk hari ini dihitung tetap, tapi dampak berkatnya tidak ada samamu. Tapi jika persembahanmu adalah persembahan yang halal, memang sian ias niroham neng mamelehut tu debata. Dari hatimu, biarpun itu lemper-lemper kecil, tapi kau berdoa, Tuhan ininya yang kupunya, berkatilah, dampak berkatnya luar biasa. Dan kiranya persembahanmu adalah persembahan yang halal di mata Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk apa yang boleh kami dengar hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap lawatan Tuhan yang kami rasakan melalui khotbah ini. Terima kasih untuk segala pengajaran yang Tuhan berikan. Kami menyadari bahwa setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap menit, Tuhan menyediakan kuasa pemulihan-Mu. Tetapi pemulihan itu tidak terjadi dalam hidup kami, karena kami hidup munafik. Kami hidup di dalam dosa yang kami sembunyikan. Itulah yang membuat kami tidak bisa menikmati kuasa pemulihan-Mu. Kami memang beribadah, tapi kami tidak bisa merendahkan diri seperti Nuh. Akhirnya hidup kami bukan hidup yang bersyukur, tetapi hidup yang bersungut-sungut. Ya Allah, Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah, dan biarlah firman-Mu ini melawat kami
sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan kita bernyanyi. Menghantar kita untuk memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, sesungguhnya Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah Tuhan hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami ini untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yakni kasih, keadilan, dan damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan janganlah berbuat dosa lagi, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom.